Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Agung ya di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 3. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mengawali kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman semuanya, silahkan untuk tugas-tugas bisa untuk senantiasa dikumpulkan, dan teman-teman semuanya untuk senantiasa rajin seperti sifat Beni kemarin ya, untuk tetap rajin mengerjakan tugas dan belajar walaupun jarak yang sekarang itu kita tidak bisa bertemu semuanya, tetapi kita harus tetap semangat bahwasanya kita semuanya saling membantu satu dengan yang lain agar kita semuanya kelak nanti akan bertemu kembali di minggu-minggu yang akan datang dan kita sendiri bisa diizinkan bertatap muka kembali ya. Kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ketiga ini, di pembelajaran ketiga yang pertama ya, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi gerak cepat tangan dalam suatu tari dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati contoh, siswa dapat memeragakan gerak cepat tangan dalam suatu tari. Yang ketiga, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Yang keempat, dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Yang kelima, dengan mengamati sifat pertukaran pada perkalian, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada perkalian untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, semoga tujuan pembelajaran ini bisa membantu kita ya, dan kita bisa belajar dengan lancar, dan ilmu yang kita dapatkan semoga bermanfaat. Oke, nah ya itu ya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberikan makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Nah, ya, di kelas kita ada beberapa teman kita juga yang memelihara kucing. Tentunya mereka juga sangat menyayangi kucing-kucing ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, bagi yang menyayangi binatang, untuk senantiasa kita merawatnya dan membersihkannya agar kucing-kucing yang kita pelihara atau hewan-hewan yang lain kita pelihara merasa nyaman dengan kita ya. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Yang pertama, gerakan kucing mencakar-cakar. Mudah ya. Gerakan kucing menangkap tikus. Wah, melompat-lompat ya teman-teman. Yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ya, tentunya mudah untuk teman-teman semuanya, insya Allah bisa ya. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang, maka harimau termasuk binatang yang dilindungi.
Ternyata di majalah ini terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Ceritanya seperti apa ya teman-teman? Wah, sangat sangatlah menarik mungkin ya teman-teman semuanya. Di buku kalian juga ada. Ayo kita bercerita terlebih dahulu ya tentang harimau. Wah, harimau tersebut termasuk hewan atau binatang yang dilindungi karena jumlahnya yang sudah semakin berkurang dan jumlahnya pun sekarang sudah sangatlah sedikit. Kisah petani dan anak harimau. Pengarang anonim. Mari kita simak bersama-sama dari dongeng tersebut. Ayo kita bercerita ya teman-teman. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan keringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, di sini ya ceritanya sangat luar biasa. Ketika kita melakukan kebaikan, kita menebarkan kebaikan, pasti kita pun juga akan memanen kebaikan pula. Dimanapun kita tempat, senantiasalah kita tebarkan kebaikan agar suatu ketika pun kita pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi untuk teman-teman semuanya, ketika kita sedang dimanapun kita tempat, ada orang yang membutuhkan pertolongan, ada yang orang bertanya di pinggir jalan, tanya sesuatu arah, kita juga harus tetap menolongnya. Ketika ada orang yang kesusahan, kita harus senantiasa membantunya, seperti itu ya. Jadi kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan atau kita mungkin nakali teman-teman kita, pasti suatu saat kita pun juga akan dinakali atau dibuat kejahatan, dibalas dengan kejahatan pula. Jadi maka dari itu untuk teman-teman semuanya, senantiasalah tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Pesan apa yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau? Wah, sangat mudah ya. Sudah ya. Barusan Pak Agung sudah beberapa
sebutkan ya pesannya. Nah, untuk teman-teman silakan boleh ditulis. Kita harus mau menolong orang yang dalam kesusahan, bukan hanya orang tapi juga makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Nah, itu ada lagi. Oh, cukup ya. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Nah, yuk mari kita konsentrasi ya. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Mari kita konsentrasi. Siapkan alat tulisnya. Mari kita bantu Benny untuk berpikir bagaimana menyimpan telur-telurnya itu. Nah, mari kita bantu Benny ya. Yuk, mari. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur disimpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, ya. 5 loh ya. Nah, seperti ini ya. Ini dianggap saja kotak. Ketika 20 telur mau disimpan 5 kotak. Ya, oke. Cara yang paling mudah itu kita bagi ya. 20 dibagi 5. 5 kotak ya. 20 telur dibagi 5 kotak. Jawabannya ada berapa? Mari kita hitung bersama-sama. 1 1 1 1. Dapat 1 semua ya. Yang kedua, nah, masih lanjut 2 semuanya. Masih adakah? Lanjut 3 semuanya. Masih lanjut? Oke. 4 Coba kalian hitung telur dalam satu kotaknya ada berapa dan dihitung semuanya dalam jumlah 5 kotak tersebut. Apakah sudah 20 telur? Mari kita hitung semuanya bersama-sama ya. Silakan dihitung terlebih dahulu. Apakah cukup 20? Apakah betul telur Ben itu jumlahnya 20? Ya, betul sekali. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka setiap kotak berisi 4 butir telur. Betul sekali. Kalau dituliskan dalam lambang bilangan sama dengan 5 kalikan 4 sama dengan 20. Sampai sini sangat mudah ya. Dari 5 kotak itu terdapat 4 telur setiap kotaknya. Jadi jawabannya adalah 20. Ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Jika telur itu disimpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Nah, kalau tadi kita menyimpan telur tersebut di 5 kotak. Sekarang kita simpan di 4 kotak. Yuk mari kita buat kotak-kotakan tersebut. Nah, berapa telur yang ada dalam satu kotak? Silakan hitung. Caranya mudah. Ya, tinggal tadi dibalikannya. Mudah sekali. Kalau tadi 20 dibagi 5, sekarang boleh dari 20 telur tersebut dibagikan kepada 4 kotak tersebut. Oke, kita hitung bersama-sama. Satu per tiap kotaknya mendapatkan 1 telur. Masih ya, 2 telur ya. Masih baru berapa telur di sini? Oh, betul sekali. Masih 8 ya, belum ya. Belum 20 telur ya. Masih 8. Kalau 33 berarti masih betul sekali. 12 ya, teman-teman. Belum ya 20 telur. Kita tambahkan lagi ya.
Nah, tadi kan jawabannya 4. Kalau 5 kotak. Sekarang kalau 4 kotak, berapa coba hitung dulu. Sudah 20 telur belum? Nah, boleh dihitung? Ya, betul sekali. Belum ada ya. Baru 16. Kita tambahkan kembali. Ya, mari sekarang dihitung. Ya, ada berapa? Silakan untuk dihitung. Apakah sudah 20 telur? Kalau sudah 20 telur, berarti setiap kotaknya mendapatkan 5 telur ayam. Ya, dari 4 kotak, berarti mendapatkan 5 telur ayam setiap kotaknya. Berarti ini ada jumlahnya ada 20. Kalau ditulis dalam lambang bilangan perkalian, kita tuliskan 4 kalikan 5. Betul sekali, sama dengan 20. Sama ya. Sama, kita bolak-balik sama ya. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian ini. Perkalian dari menyimpan telur beni 5 kalikan 4. Kita balik 4 kalikan 5. Sama dengan sama ya. Jawabannya tetap 20 butir telur beni. Nah, terima kasih. Cukup sekian, semoga bermanfaat di pembelajaran kali ini. Mari senantiasa kita untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk beribadah, sholat wajib, jangan sampai ada yang bolong. Cukup sekian dari Pak Agung. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.